Oke, kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya presentasi terkait dengan sistem pembentuk pesisir. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai terumbu karang, setidaknya sudah sebagai pengantar. Jadi bagaimana proses pembentukan terumbu karang, dari terumbu karang sendiri itu apa maksudnya, kemudian kenapa bisa terjadi bleaching, apa saja faktor-faktor pengganggu baik secara fisik atau secara biologi terkait dengan keberlangsungan atau terkait dengan adanya terumbu karang, dan beberapa jenis atau klasifikasi dari terumbu karang, formasi dari terumbu karang yang bisa kita lihat, yang bisa kita klasifikasikan, dan di mana saja sebenarnya kita bisa temukan. Apa saja faktor-faktornya juga sudah kita bahas tadi. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mangrove ya, terkait dengan ekosistemnya dan bagaimana konservasi dari si mangrove itu sendiri. Kita langsung mulai saja, silakan presentasikan kurang lebih 20 menit. Ya, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Materi ini tadi sudah dikirim ke grup WhatsApp juga, jadi yang lain, kelompok lain silakan bisa dibaca dan dipahami, khususnya untuk kelompok 4 agar bisa memberikan tanggapan dan pertanyaan. Saya persilakan untuk kelompok kedua. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ekosistem dan konservasi hutan mangrove, di mana anggota kelompoknya yaitu Hazmi, Pak David, dan saya sendiri. Lanjut, Ima. Ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di pantai, biasanya terdapat di teluk dan muara sungai, dengan ciri-ciri: 1. Tidak terpengaruh iklim. 2. Dipengaruhi pasang surut. 3. Tergenang air laut. 4. Tanah rendah, pantai. 5. Tidak mempunyai struktur tajuk. Jenis-jenis pohon pada hutan mangrove itu lebih kurang ada 12 pohon berbunga dengan dari 8 famili keluarga pepohonan. Di sini kami menampilkan 6 jenis pohon yang biasanya sering didapati di hutan mangrove, yaitu pertama pohon api-api atau Avicenna sp. Di mana pohon api-api ini biasanya tumbuh di pantai atau lebih dekat ke arah laut. Lalu 2, pohon pedada atau Soneratia sp. Atau pohon pidada, di mana pohon ini bertumbuh di dekat rawa-rawa dengan lumpur-lumpur atau air payau. Lalu ketiga, pohon bakau atau Rhizopora sp. Lalu keempat yaitu pohon lacang atau Bruguria sp. Lalu pohon nyirih atau Silocarpus sp, di mana pohon nyirih ini hanya memiliki tinggi 10 hingga 20 meter saja. Dan pohon nipah atau Nipah sp, di mana nipah ini seperti pohon palem-paleman, sejenis palma dan palem-paleman. Dapat dilihat pada gambar yang di sampingnya. Ini lebih kurang seperti gambar tersebut beberapa jenis pohon-pohon mangrove. Lanjut, Ima. Distribusi pohon pada hutan mangrove. Biasanya dari arah daratan, biasanya itu beberapa tanaman mangrove hidup. Pertama itu dari arah daratan ke arah lautan, biasanya itu pohon Avicennia atau pohon api-api. Lalu dilanjutkan agak ke dalam arah laut, itu pohon ceri, lalu Rhizopora
atau pohon bakau, kemudian sudah ke arah dasar dari yang berdaratan itu pohon soneratia atau pohon pidada. Lalu ada juga jenis hutan mangrove dari arah daratan, biasanya itu pohon nipa, lalu rhizopora atau pohon bakau, lalu baru pohon acifenia, api-api, dan soneriata atau pohon pidada. Lanjut, Ma. Keunikan pada pohon. Pohon kecil, tingginya lebih kurang 10 meter atau sampai 20 meter. Lalu salitasi tanah tergenang, ada radiasi temperatur tinggi, mengganggu metabolisme, produktivitas, dan pertumbuhan rendah. Dapat dilihat pada gambar, itu kebanyakan pohon mangrove itu dengan air yang tergenang di akarnya hanya memiliki tinggi sampai dengan 10 meter atau 20 meter. Berbeda dengan pohon-pohon lainnya yang berada di pinggiran jalan, itu bisa mencapai 50 meter bahkan lebih tinggi. Lanjut, Ima. Keunikan pada daun. Daun tebal dengan lapisan lilin dan stomata tersembunyi untuk mengurangi penguapan. Posisi daun pada daerah terbuka cenderung vertikal. Daun memiliki kelenjar khusus untuk mengeluarkan kelebihan garam. Daun tua yang gugur banyak mengandung garam, sehingga biasanya daun-daun yang terdapat pada hutan mangrove ini apabila gugur, itu bisa menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan yang berada atau bertempat tinggal di sekitar akar mangrove, seperti hewan kepiting dan hewan lainnya. Lanjut, Ma. Keunikan pada sistem produksi. Polen kecil sehingga polinasi dibantu oleh angin, serangga, dan burung. Polen di sini itu adalah serbuk sari, sehingga apabila serbuk sari ini sangat kecil, maka reproduksi pada pohon mangrove ini sangat sulit apabila tidak dibantu oleh angin, serangga, atau burung. Lalu benih ringan sehingga bisa tersebar melalui air. Lalu germinasi benih terjadi pada saat masih berada pada pohon induk atau biasa disebut dengan vivipar. Vivipar sendiri biasanya itu terdapat pada hewan. Namun pada pohon mangrove, vivipar ini maksudnya yaitu perkecambahan yang terjadi pada pohon mangrove ini. Perkecambahan itu terjadi pada saat kecambah itu masih bergantung di pohon induk, sehingga bila kecambah tidak memungkinkan, tidak harus kecambah itu terpisah dari pohon induk baru kecambah bisa hidup gitu. Tapi apabila kecambah masih bergantung pada pohon induk, kecambah bisa hidup, maka bisa dikatakan terjadi vivipar atau melahirkan pada pepohonan mangrove sendiri. Lanjut, Ma. Keunikan pada akar. Biasanya pada hutan mangrove akarnya itu adalah akar nafas, yaitu fungsinya untuk memperoleh oksigen dan terjadinya pertukaran gas. Akar memiliki filter garam karena air yang terdapat yang menggenangi akar biasanya itu adalah air laut yang memiliki kadar garam tinggi. Lalu ada 4 tipe akar nafas, yaitu 1, akar pasak pada Avicenna dan Soneratia. Lalu 2, akar lutut pada Seriops. Lalu 3, akar papan pada Stylocarpus. Lanjut, Ma. Keunikan pada fauna. Fauna daratan yang hidup di bagian atas pohon mangrove, insekta, ular, primata, dan burung. Biasanya fauna-fauna ini juga membantu pohon mangrove untuk dapat berkembang biak. Lalu fauna perairannya yaitu fauna yang hidup di air seperti ikan dan udang. Lalu fauna yang menempati substrat lunak dan kering. Substrat lunak ini maksudnya adalah tanah berlumpur seperti kepiting dan kerang. Lalu fauna yang dapat hidup di tanah lumpur. Lanjut, Ma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hasmi. Baik, terima kasih waktunya. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait konservasi hutan mangrove. Untuk pertama-tama, konservasi hutan mangrove ini memiliki landasan hukum, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati
dan ekosistemnya yang menyangkut konsep-konsep integritas ekosistem dan pemahaman pemanfaatan lestari. Nah, dalam konservasi hutan mangrove ini memiliki 4 strategi pengelolaan kawasan hutan mangrove. Nah, di antaranya itu yang pertama ada penataan zona, yang kedua ada reboisasi, yang ketiga ada pembentukan kelembagaan, dan yang keempat ada pengembangan minah hutan. Untuk penjelasannya, untuk strategi pengelolaan yang pertama itu di penataan zona. Nah, penataan zona ini dilakukan untuk meminimalkan kerusakan dan melestarikan fungsi ekologis dan ekonomis kawasan dengan cara melakukan pembagian zona, yaitu menjadi zona pemanfaatan dan zona perlindungan atau konservasi. Lalu strategi yang kedua itu reboisasi. Nah, reboisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi hutan mangrove ke kondisi semula yang apabila telah terjadi penggundulan diharapkan akan kembali dengan cara melakukan penghijauan atau penanaman mangrove di lokasi tersebut. Nah, lalu yang ketiga ini tidak kalah penting juga perlu dibentuknya suatu kelembagaan yang dibentuk suatu kelembagaan ini untuk menangani kawasan mangrove secara menyeluruh. Lalu yang terakhir ini ada strategi dengan cara pengembangan minah hutan. Ini untuk wilayah mangrove yang akan dijadikan sebagai tempat mata pencarian, terutama untuk mengambil atau memanen fauna di area wilayah mangrove tersebut. Nah, salah satu metodenya itu dengan cara menggunakan hanya 20% kawasan dari mangrove tersebut. Nah, ini ada 2 jenis tipe. Yang pertama ada empang parit, yang foto yang di sebelah kiri, yaitu hutan mangrove-nya dikelilingi oleh kolam. Nah, yang kolam inilah yang digunakan untuk sebagai wilayah yang boleh dimanfaatkan. Nah, yang tipe yang kedua ini ada empang inti, ini kebalikannya. Nah, yaitu untuk ini yaitu kolamnya dikelilingi oleh pohon mangrove atau hutan mangrove. Lalu untuk hutan mangrove yang akan digunakan hasilnya itu perlu dilakukan beberapa pengembangan agar tetap sustainable atau berkelanjutan. Nah, yaitu yang pertama tahap penebangan terakhir dilakukan 5 tahun setelah dilakukannya penebangan. Lalu yang kedua, pada area penebangan harus disisakan pohon induk sebanyak 64-100 pohon per hektar. Ini tergantung dari banyaknya pohon di lokasi tersebut. Lalu yang ketiga, tebang habis dalam 2 tahap, yaitu tahapan pertama mencakup 40% dari total tegakan dan sisanya ditebang dalam waktu 2-5 tahun, tergantung sukses atau tidaknya proses pemudaan atau peremajaan hutan. Lalu yang keempat ada sistem 2 tajuk. Nah, yaitu penebangan pertama 50% dari total tegakan dan sisanya ditebang 15-20 tahun kemudian setelah anakan mangrove besar. Nah, selain itu untuk menunjang suksesnya pemanfaatan hutan yang berkesinambungan, maka perlu diterapkan aturan tambahan. Nah, di antaranya yang pertama itu ada batas area yang tidak boleh ditebang. Jadi dipisahkan, yaitu ada daerah di garis pantai dan di pinggir sungai. Tujuannya itu untuk sebagai perlindungan pantai dari abrasi. Nah, yang kedua itu ada pengaturan waktu dan tahap pelaksanaan pekerjaan sebelum dan sesudah penebangan atau eksploitasi. Yang ketiga, tempat-tempat yang kosong harus disulam atau disisip pohon lagi. Yang keempat, ini ada batas ukuran pohon yang boleh ditebang atau dijadikan pohon induk. Sekian dari saya untuk penjelasan konservasi hutan mangrove. Saya kembalikan ke Ami. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan tanggapan pertanyaannya. Minimal dari kelompok 4 ya. Izin Pak, saya mau bertanya dari kelompok 4. Silakan.
dari penjelasan dari kelompok 3 tadi tentang mangrove, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara penanaman dari mangrove tersebut? Bagaimanakah bibitnya? Apakah langsung ditanam di tepi pantai tersebut? Apakah tidak akan terkena gelombang pas penanaman, atau gimana cara penanaman dari mangrove tersebut? Begitu, Pak. Oke, silakan. Ada lagi kah? Atau kalau tidak ada, kita langsung jawab saja mungkin ya. Kalau hanya satu untuk saran. Baik, mungkin saya akan langsung jawab bagaimana cara penanaman dari anakan dari mangrove. Biasanya kalau akan memulai penanaman hutan mangrove, biasanya itu yang ditanam adalah anakan dari pohon mangrove sendiri, yang biasanya ukuran atau tinggi dari anakan pohon mangrove itu dari akarnya itu biasanya sampai setinggi lutut atau sampai setinggi pinggang manusia paling tinggi. Biasanya itu ditanam pada saat air laut itu sedang surut, sehingga tidak terlalu dalam saat menanam dari anakan pohon mangrove. Kemudian untuk mencegah terjadinya ombak atau gelombang pasang naiknya air laut, maka biasanya itu di sekitar anakan mangrove itu diberikan seperti penahan dari bambu ataupun kayu-kayu untuk memecah ombak sendiri, sehingga akar dari anakan pohon mangrove ini dapat tetap tumbuh dan tidak terpengaruh oleh ombak. Mungkin teman saya ada yang ingin ditambahkan. Cukup mungkin kayak. Mungkin begitu, Pak Fahrul. Bagaimana, Pak? Oke. Silakan, masih adakah lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Masih ada waktu. Apa tadi yang belum muncul, Pak David? Ada nggak Pak David? Pak David mungkin, Pak? Aduh. Halo Pak David. Ada Luciana. Luciana sama Iqbal juga belum ada ya. Silakan Novia atau Resti mungkin. Atau Debbie. Pertanyaan atau tanggapan kah? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita selesaikan saja. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau tanggapan, kita lanjutkan secara bebas saja ya, diskusi bebas di WhatsApp nantinya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih kepada Ibu Resti Prima Fauzi telah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir dari saya terkait dengan materinya. Kalau bisa sumbernya dapat dari buku ya, dari buku atau mungkin ada dari sumber-sumber website tertentu yang lebih jelas, meskipun memang secara umum sudah sangat baik secara materinya, menggambarkan apa sih hal-hal unik
terkait dengan mangrove, kenapa dia bisa tumbuh di wilayah pesisir dan lain sebagainya juga sudah cukup lengkap. Bagaimana formasinya? Jadi memang secara alaminya ada formasi khusus dari beberapa jenis mangrove yang berbeda dari laut sampai ke arah daratan sampai mencapai dengan laut, karena akan terkait dengan bagaimana proses adanya pasang surut. Jadi ada beberapa mangrove yang memang dia bisa hidup di wilayah yang selalu tergenang. Ada yang memang butuh adanya kondisi yang dia mengalami pasang dan mengalami surut. Jadi terkadang dia tergenang, terkadang dia tidak tergenang, dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan terbentuknya formasi dari mangrove itu sendiri. Yang memang tadi betul ya, si mangrove tadi dalam kegiatan reboisasi ataupun penanaman, itu kita butuh menanam benihnya dulu ya. Secara alaminya memang benihnya karena sudah matang di atas, secara alami ketika dia sampai di suatu sedimen, dia nanti bisa tumbuh dengan sendirinya sebenarnya. Tapi memang dalam hal restorasi ketika sudah sangat terganggu baik dari sisi nutrisi ataupun sedimen-sedimennya, jadi pada kegiatan restorasi itu biasanya kita menanam dulu benihnya, kita semai dulu kan sampai ke fase semainya, sudah ada daunnya, sudah ada batangnya, ada beberapa daun tumbuh, baru nanti ditanamlah. Itu pun harus ada proses penyemaian juga nantinya, karena ada banyak faktor yang bisa mengganggu pertumbuhan si semai tadi. Bisa karena manusia, bisa karena sanitasinya, salinitasnya belum sesuai, atau ada pencemar tertentu di sedimennya, atau bisa jadi daunnya habis dimakan oleh makaka juga bisa ya, sehingga yang harusnya itu tumbuh dengan baik jadi tidak tumbuh, dia terganggu dia tumbuhnya. Oke, karena tidak ada lagi, sebagai penutup seperti biasa akan ada beberapa pertanyaan, silakan dicatat dan nanti dikerjakan di surat kertas dan dikumpulkan melalui Google Classroom seperti biasa ya. Soal yang pertama mengenai terumbu karang tadi, jelaskan saja pengertiannya. Ya, soal pertama, apa pengertian dari terumbu karang? Jadi dijelaskan pengertian dari terumbu karang. Yang kedua, apa yang menyebabkan bleaching pada terumbu karang? Di soal nomor 2, apa yang menyebabkan terjadinya bleaching pada terumbu karang atau pemutihan? Yang nomor 3, jelaskan 2 sumber gangguan terhadap terumbu karang. Yang nomor 2, jelaskan 2 sumber gangguan terhadap terumbu karang. Nomor 4, sebutkan jenis-jenis mangrove. Tadi sudah disampaikan ada 6. Disebutkan jenis-jenis mangrove, minimal 3. Sebutkan jenis-jenis mangrove untuk nomor 4. Kemudian nomor 5, sebutkan bentuk-bentuk adaptasi mangrove di kawasan pesisir. Jadi ada hal-hal unik yang menyebabkan mangrove bisa bertahan atau bisa hidup di kawasan pesisir. Kita sebutkan apa saja bentuk-bentuk adaptasinya. 5 soal itu saja, silakan dicatat dan silakan nanti langsung dikerjakan. Nanti akan ada form penugasannya di Google Classroom. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terkait dengan sistem pembentuk pesisir, saya rasa bisa kita sudahi saja pertemuan kita, khususnya pertemuan Zoom ini. Setelah ini kita akan lanjut melalui WhatsApp. Apakah ada? Sudah cukup jelas semua? Jelas, Pak. Oke. Kalau begitu, terakhir mungkin mengingatkan, setelah ini kita akan masuk lanjut pembahasan mengenai proses pembentuk pesisir. Jadi ada kenaikan muka air laut terkait dengan pasang surut, kemudian mengenai intrusi air laut,
mengenai gelombang dan sedimen. Nanti akan dibahas pada pertemuan 5, 6, kemudian kita masuk ke UTS, kemudian pertemuan 8 dan 9. Jadi masing-masing nanti saya akan sampaikan di Google Classroom. Jadi nanti saya mau nanti dibuat materi presentasi seperti biasa, yang akan dibagi per kelompoknya. Mulai dari muka air laut terkait dengan intrusi air laut, kemudian mengenai gelombang dan mengenai sedimentasi. Jadi pembahasannya cukup lengkap saya harapkan dari masing-masing kelompok. Pembagian materinya nanti akan saya sampaikan melalui Google Classroom secara lebih detailnya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Banyak maaf untuk segala salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.